Pada malam yang penuh misteri, seorang pria muda, Anton, memasuki Lawang Sewu dengan sebuah niat yang gelap. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam bangunan tua itu, selain mitos yang beredar tentang kekayaan yang bisa mengubah hidup siapapun. Namun, ada harga yang harus dibayar, sebuah harga yang mengerikan. Halo Sobat Fai Horor, bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Anton, seorang pria muda yang dilahirkan di keluarga sederhana, sudah lama merasa terkungkung dalam kesulitan hidup. Keinginannya untuk meraih kekayaan secepatnya sudah memunculkan kecemasan yang mendalam dalam hatinya. Semua usaha yang ia lakukan untuk mengubah nasib selalu berujung kegagalan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran putus asa, dan disitulah ia mendengar cerita tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu, sebuah bangunan tua di jantung Semarang yang dikenal sebagai tempat bersejarah, namun juga dihantui oleh banyak cerita mistis. Banyak yang mengatakan bahwa di balik pintu-pintu besar dan jendela-jendela berlubang itu tersembunyi kekayaan yang luar biasa. Namun, ada sebuah legenda yang beredar. Jika ingin mendapatkan keberuntungan dari Lawang Sewu, seseorang harus melakukan pesugihan, sebuah ritual gelap yang mengorbankan jiwa. Pada suatu malam yang dingin, dengan udara yang terasa begitu lembab, Anton memutuskan untuk mengunjungi tempat itu. Ia tahu cerita-cerita menyeramkan yang beredar tentang Lawang Sewu, tetapi rasa ingin tahu dan ambisinya mengalahkan ketakutannya. Langkah kaki Anton terasa berat saat ia melangkah memasuki halaman Lawang Sewu yang tampak mengerikan. Kegelapan malam semakin menambah kesan menakutkan. Di pintu gerbang terdapat dua patung singa yang tampak menjaga tempat tersebut, menambah kesan angker yang mengerikan. Anton mendekati pintu utama yang besar, dan dengan tangan gemetar, ia mendorongnya. Begitu pintu terbuka, angin dingin menerpa wajahnya. Di dalam, suasana terasa sunyi sekali. Hanya ada suara detak jantungnya yang berdegup kencang. Cahaya bulan masuk melalui jendela-jendela besar yang pecah, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Anton melangkah masuk lebih dalam, menuju sebuah lorong gelap yang tampaknya tidak ada ujungnya. Ia mengikuti suara langkah yang semakin lama semakin dekat, seolah-olah ada seseorang yang sedang menunggunya. Pada ujung lorong, ia melihat sebuah pintu yang tidak terkunci. Dengan napas yang tercekat, Anton membuka pintu itu dan memasuki ruangan yang penuh dengan bau busuk. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu besar dengan lilin yang menyala redup di atasnya. Di sekeliling meja ada gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang tampak seperti tulisan kuno. Di belakang meja duduk seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam, wajahnya terselubung bayangan. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan matanya yang tajam menatap Anton. "Kau datang," kata lelaki itu dengan suara serak. "Kau ingin apa dari Lawang Sewu?" Anton, meskipun cemas, tetap melangkah lebih dekat. "Saya ingin kekayaan," jawabnya. "Saya siap melakukan apapun untuk itu." Lelaki tua itu tersenyum sinis. "Kekayaan tidak datang tanpa harga," katanya pelan. "Jika kau benar-benar ingin itu, maka kau harus membayar harga yang sesuai." Anton merasa lidahnya keluh, namun hasratnya untuk meraih kekayaan tak terbendung. "Berapapun itu," katanya tanpa ragu. "Saya siap." Lelaki tua itu mulai menggerakkan tangannya, seolah sedang melafalkan sebuah mantra. "Pilihlah," katanya. "Kekayaan yang cepat atau kekayaan yang abadi. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya." Anton tidak berpikir panjang. "Cepat," jawabnya tegas. Dengan sebuah tawa yang menggema, lelaki tua itu bangkit dari kursinya
dan mengarahkan tangannya ke meja. Secepat kilat, meja itu terbuka, menunjukkan sebuah buku besar yang tertutup debu tebal. "Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan," kata lelaki itu dengan suara berbisik. "Tapi ingat, tidak ada yang bisa kembali setelah memilih jalan ini." Anton mengangguk dengan penuh keyakinan, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Buku itu terbuka, dan sebuah cahaya aneh menyinari seluruh ruangan. Anton merasa tubuhnya terhanyut, dan dalam sekejap, segala sesuatu menjadi gelap. Saat Anton membuka matanya kembali, ia berada di tempat yang sangat berbeda. Sebuah dunia yang tidak dikenalnya, penuh dengan kekayaan yang berlimpah. Tetapi, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengintai di setiap sudut, menunggunya untuk membayar harga yang sudah ia sepakati. Anton terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia menatap sekelilingnya dengan kebingungan. Dunia yang ia kenal seolah menghilang begitu saja. Di sekelilingnya hanya ada kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perhiasan emas yang berkilau, permadani mahal yang memenuhi lantai, dan dinding-dinding yang dipenuhi lukisan berharga. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak tepat. Ia berada di dalam sebuah ruangan besar dengan langit-langit yang tinggi, diterangi oleh cahaya kristal yang jatuh dari lampu-lampu gantung. Ruangan itu begitu megah, namun terasa sunyi, seolah tak ada kehidupan yang mengisinya. Suara langkah kaki Anton yang gemetar seakan bergema di dalam ruangan yang luas. Anton berdiri dengan bingung, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. "Apa ini?" gumamnya, suara hatinya bergema dalam kesunyian. Tiba-tiba, lelaki tua yang ditemuinya tadi muncul dari kegelapan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, dan matanya yang penuh kebijaksanaan kini tampak semakin dalam, seakan memandang jauh ke dalam jiwanya. Senyumnya yang sinis membuat darah Anton terasa beku. "Selamat datang di dunia yang telah kau pilih," ujar lelaki itu dengan suara yang dalam, hampir terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Ini bukan dunia yang aku kenal," jawab Anton, masih kebingungan. "Apa yang terjadi? Apa yang telah aku lakukan?" Lelaki tua itu tertawa pelan, namun ada ketegangan di antara tawa itu. "Kau meminta kekayaan cepat, dan kau telah mendapatkannya. Namun, seperti yang aku katakan, setiap pilihan ada harga yang harus dibayar." Anton merasa kepalanya berputar. "Aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan." Lelaki tua itu mendekat dan seolah-olah menghirup udara di sekelilingnya dengan penuh perasaan. "Kekayaan yang kau terima bukan hanya berupa uang atau harta benda. Itu adalah sebuah kutukan yang mengikatmu pada Lawang Sewu. Kau tak akan pernah bisa bebas dari tempat ini. Setiap langkahmu akan selalu dihantui oleh bayangan-bayangan yang tak terlihat, oleh roh-roh yang mencari pengorbanan." Anton merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokannya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap dengan konsekuensi dari pilihannya. Namun, sudah terlambat. Jalan yang ia pilih tidak memiliki kembali. Saat Anton mulai berjalan mundur, mencoba mencari pintu keluar, dia merasakan udara dingin menyelimuti tubuhnya. Cahaya lampu kristal tiba-tiba meredup, dan ruangan yang tadinya begitu megah berubah menjadi gelap gulita. Hanya ada suara-suara aneh yang menggema di antara dinding-dinding kosong itu, seperti bisikan yang memanggil-manggilnya. Langkah Anton semakin cepat, namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa dikelilingi oleh kegelapan yang semakin dalam. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di depannya. Bayangan itu bergerak cepat, meluncur di udara dengan kecepatan yang menakutkan. Anton terhenti seketika, napasnya terengah-engah. "Sia-sia!" suara itu bergema di dalam kegelapan. "Kau tak akan bisa melarikan diri." Anton berbalik dan berlari ke arah lain, namun bayangan itu selalu mengikuti, mengintainya dari balik setiap sudut.
Setiap kali ia menoleh, bayangan itu semakin dekat. Anton tahu bahwa ia harus melarikan diri, tetapi ia tidak tahu kemana. Ruangan ini, dunia ini, sepertinya tiada ujungnya. Ia berlari hingga ke sebuah pintu besar di ujung lorong. Dengan napas tersengal-sengal, Anton memaksakan dirinya untuk membuka pintu tersebut. Ketika pintu itu terbuka, ia mendapati dirinya berada di luar, di halaman Lawang Sewu. Namun, ada yang aneh. Suasana luar malam itu begitu sunyi, dan segala sesuatu tampak kabur seperti berada dalam mimpi buruk. Dengan perasaan yang kacau, Anton melangkah keluar, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Ia berbalik untuk melihat pintu Lawang Sewu, yang kini terlihat tertutup rapat, seolah mengunci semua pintu menuju dunia luar. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas dan mengerikan. Selamat datang di tempat yang tak akan pernah kau tinggalkan, Anton. Kekayaan yang kau pilih akan menguasaimu, dan selamanya kau akan terjebak di sini, terperangkap dalam kutukan Lawang Sewu. Anton terjatuh ke lutut, tangannya memegangi kepala, berusaha untuk menghindari suara-suara itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan matanya, dan sebuah suara dari dalam dirinya sendiri berteriak, "Kau telah kehilangan dirimu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Ketika cahaya itu mulai meredup, Anton merasakan tubuhnya seperti dihimpit oleh kekuatan tak terlihat. Ia tak bisa bergerak, tak bisa melawan. Semua yang ia impikan, kekayaan, kemewahan, hanya berujung pada kesengsaraan yang lebih besar. Dan begitu, Anton sadar bahwa ia telah terperangkap dalam sebuah kutukan yang tidak bisa dibalikkan lagi. Anton terjaga kembali, namun kali ini bukan dengan rasa kebingungan atau kebingungan biasa. Rasa sakit yang tajam mengiris tubuhnya, seolah-olah setiap inci kulitnya teriris oleh pisau yang tak terlihat. Ia merasakan dirinya terjebak dalam sebuah dunia yang tak bisa dipahami dengan logika manusia. Lawang Sewu bukan hanya sekedar bangunan tua yang terabaikan, namun sebuah ruang yang terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Setelah beberapa saat, Anton mencoba untuk mengangkat tubuhnya, merasa ada sesuatu yang menghalangi setiap gerakannya. Ketika matanya terbuka, ia mendapati dirinya kembali berada di dalam ruangan yang gelap, dikelilingi oleh bayangan yang tak bisa dikenali. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Seolah-olah ada ribuan suara yang menggeram di telinganya, menuntut perhatian. "Selamat datang kembali, Anton," suara itu datang dari dalam kegelapan. "Apakah kau siap untuk menghadapi harga dari pilihannya?" Anton menatap ke sekelilingnya. Tidak ada apa-apa selain kegelapan. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa begitu lemas. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang tak tertahankan, menariknya kembali ke tengah ruangan yang tampaknya tidak pernah berubah. "Apa yang kau inginkan dariku?" Anton berteriak, suaranya pecah dan penuh ketakutan. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Bayangan itu berbentuk manusia, namun tubuhnya tidak bisa dikenali. Setiap gerakannya tampak seperti hewan buas yang siap memangsa. Suara berat dan kasar terdengar keluar dari mulut bayangan itu, menyusup ke dalam pikiran Anton. "Keberuntunganmu datang dengan harga, Anton. Kekayaan itu tidak datang tanpa konsekuensi," suara itu bergema, seolah berasal dari dalam tubuh Anton sendiri. Anton mencoba untuk lari, tetapi kakinya terasa tertarik oleh kekuatan tak terlihat, menariknya kembali ke dalam bayangan yang semakin mendekat. Ia terjatuh ke tanah, dan bayangan itu mulai mendekatinya. Wajahnya yang kabur perlahan-lahan berubah menjadi lebih jelas, memperlihatkan wajah-wajah yang sudah mati. Wajah-wajah yang penuh dengan penderitaan, dan seolah-olah mereka memandang Anton dengan rasa benci dan amarah. "Ini adalah bayaran yang harus kau bayar, Anton," suara itu kembali terdengar, "dan tidak ada jalan keluar dari sini." Anton menjerit, tetapi jeritannya hanya bergaung dalam kegelapan.
Semua harapannya untuk keluar dari dunia ini sirna, dan dia tahu, saat itu, bahwa dia telah terperangkap selamanya. Kekayaan yang ia dapatkan datang dengan harga yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga jiwanya. Tiba-tiba, suara bisikan itu berhenti, dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Anton merasakan tubuhnya kembali bergerak, namun kali ini ia merasa seperti terhubung dengan kekuatan lain. Dalam kegelapan, ia merasa ada sesuatu yang menariknya, membawa dirinya lebih dalam ke dalam sebuah ruang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan mata yang terbuka lebar, Anton melihat sebuah lorong yang panjang dan gelap. Di ujungnya, ada sebuah pintu bercahaya yang tampaknya mengundangnya untuk masuk. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh di balik pintu itu, sesuatu yang membuatnya merasa ngeri. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Anton merasa tubuhnya bergerak ke arah pintu itu, meskipun ia tidak mau. Semakin dekat ia mendekat, semakin berat rasanya untuk menarik diri kembali. Seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur langkahnya. Begitu ia melangkah melalui pintu itu, ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan lain yang lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah altar yang dihiasi dengan simbol-simbol gelap. Di sekitar altar, berdiri beberapa sosok bayangan yang tampaknya menunggunya. "Selamat datang," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih menghantui. "Kau telah datang untuk memenuhi takdirmu." Anton merasa tubuhnya terkunci, seolah ia tidak bisa bergerak. Tangan-tangannya diikat oleh rantai yang tak terlihat, dan tubuhnya terasa terhimpit oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Di sekitar altar, beberapa sosok bayangan mulai bergerak mendekat, dan Anton bisa merasakan bahwa mereka adalah roh-roh yang telah terperangkap, sama seperti dirinya. Setiap kali seseorang membuat pilihan untuk kekayaan, mereka harus membayar dengan jiwa, suara itu mengaum, seolah mengelilingi Anton. "Kekayaan yang kau pilih akan mengikatmu pada kami selamanya. Setiap langkahmu, setiap detak jantungmu, akan mengingatkanmu pada harga yang harus dibayar." Anton mulai merasakan ketakutan yang tak terungkapkan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokannya. Ia berusaha untuk berjuang, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Tangan-tangan bayangan itu mulai meraih tubuhnya, mengikatnya dalam cengkraman yang semakin erat. Saat bayangan itu semakin mendekat, Anton merasa seakan jiwanya terhisap keluar dari tubuhnya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah terjebak dalam kutukan Lawang Sewu, dan kekayaan yang ia impikan kini menjadi penjara yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Anton terbangun dengan sebuah rasa sakit yang mendalam, seolah setiap sel tubuhnya merasakan sebuah beban yang tak bisa dijelaskan. Matanya terbuka perlahan, dan yang pertama ia lihat adalah kegelapan yang begitu pekat. Semua yang ia rasakan seakan terperangkap dalam ruang yang hampa. Ia tidak tahu berapa lama ia telah terbaring di sini, namun setiap detak jantungnya terasa lebih berat. Kakinya terasa tak bertenaga, tubuhnya terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Angin dingin berhembus perlahan, dan suara-suara lembut bergema di telinganya, suara-suara yang tidak bisa ia pahami. Hanya ada satu hal yang pasti, ia berada di dalam dunia yang terperangkap, dan tidak ada jalan keluar. Lambat laun, Anton mulai merasakan kehadiran yang mengelilinginya, bukan hanya dari suara-suara, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap. Ia merasakan adanya sosok-sosok yang diam-diam mengamatinya, sesuatu yang hadir tanpa bisa dilihat secara nyata. Ketika ia mencoba untuk bergerak, tubuhnya semakin terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membatasi setiap gerakannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul di depan matanya, mengarah padanya seperti sebuah titik harapan. Tanpa berpikir panjang, Anton berusaha untuk bangkit dan bergerak menuju cahaya itu. Langkah demi langkah, tubuhnya terasa semakin berat, tetapi ia berusaha untuk terus maju, berharap bisa melarikan diri dari kegelapan ini. Ketika ia mendekat, cahaya itu mulai membentuk sebuah gambaran. Sosok-sosok yang tidak tampak sepenuhnya manusia, namun jelas bukan makhluk yang asing baginya. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap, wajah-wajah yang telah menghilang dari dunia nyata, namun masih terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Mata mereka kosong, namun ada sesuatu yang sangat mengenal Anton,
seolah mereka sudah lama menunggunya. "Anton," sebuah suara bergema, memecah keheningan yang mencekam. "Kau tidak sendirian." Anton terhenti sejenak, tubuhnya gemetar mendengar suara itu. Siapa kalian?" tanyanya dengan suara yang nyaris hilang. Sosok pertama, yang tampak lebih jelas dari yang lain, melangkah ke depan, wajahnya pucat dan penuh luka. "Kami adalah mereka yang telah terjebak sebelum kau," katanya dengan suara yang serak dan penuh penderitaan. "Kami adalah jiwa-jiwa yang juga telah memilih kekayaan. Kami, yang dulu juga berharap seperti dirimu, tetapi kami dibayar dengan harga yang tak pernah bisa kami bayar." Anton mundur selangkah, namun tubuhnya tetap terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Kekayaan itu membawa kalian ke sini juga?" tanya Anton dengan suara yang serak. Sosok itu mengangguk, senyum pahit terukir di wajahnya. "Ya, kami semua terperangkap dalam kutukan yang sama. Kami percaya bahwa uang bisa memberikan kebebasan. Tapi yang kami temui hanya penjara. Setiap jiwa yang memilih jalan ini akan terikat, tak ada yang bisa keluar, tak ada yang bisa bebas." Anton merasakan kepanikan yang semakin mencekam dirinya. "Tidak, aku tidak bisa seperti kalian. Aku tidak ingin terjebak di sini," teriaknya, suara hatinya dipenuhi ketakutan. Namun, roh itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah memahami ketakutannya. "Kau sudah memilih, Anton. Jalan ini tak ada jalan mundur. Setiap langkah yang kau ambil semakin mendalam mengikatmu pada kutukan ini. Tidak ada jalan keluar." Anton mulai merasakan semakin banyak sosok yang muncul, semakin banyak roh yang terperangkap di tempat ini. Mereka semua memiliki wajah-wajah yang penuh rasa sakit dan penyesalan. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang terlihat kuno, sementara yang lainnya mengenakan pakaian yang lebih modern, seolah mereka berasal dari berbagai era yang berbeda. Namun, semuanya memiliki satu kesamaan, mereka semua tampak terkunci dalam kesedihan yang tak terungkapkan. Tiba-tiba, sosok seorang wanita muncul dari dalam bayangan. Wajahnya cantik, tetapi penuh dengan luka-luka yang aneh. Matanya yang redup memandang Anton, dan dia melangkah mendekat. "Aku adalah bagian dari mereka yang terperangkap lebih dulu. Aku pernah seperti kamu," katanya, suaranya lirih dan penuh penyesalan. "Aku adalah wanita yang datang ke sini untuk mencari kekayaan, dan sekarang aku terjebak selamanya." Anton menatap wanita itu dengan penuh kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kami semua terperangkap di sini? Wanita itu menunduk, menarik napas berat, dan menatap Anton dengan tatapan penuh keputusasaan. "Pesugihan Lawang Sewu mengikat kita lebih dari sekadar tubuh kita. Ia mengikat jiwa kita pada kekayaan yang kita pilih. Kita tidak tahu bahwa setiap pilihan kita akan mengundang kehadiran roh-roh yang kelaparan akan pengorbanan. Mereka menginginkan kita, jiwa kita, untuk memenuhi keseimbangan dalam dunia ini. Begitu kita memilih kekayaan, kita telah menyerahkan diri kita sebagai tumbal." Anton terdiam, mendengarkan kata-kata wanita itu dengan cemas. Ia mulai memahami betapa besar bahaya yang telah ia pilih. Kekayaan yang ia dambakan kini tampak seperti racun yang menggerogoti dirinya dari dalam. Apakah ada cara untuk keluar? Anton berbisik, penuh harapan yang tipis. Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Tidak ada cara keluar. Setelah kau memilih, kau terjebak. Tidak ada jalan mundur, hanya ada satu jalan, menunggu, seperti kami, hingga waktumu datang." Anton merasakan kengerian yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu bahwa sekarang, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ia terperangkap dalam kutukan yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Saat itu, suara yang berat kembali terdengar dari kegelapan. "Kau telah memilih kekayaan, Anton. Dan dengan itu, kau akan menghadapinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Anton menunduk, merasakan keputusasaan yang mendalam. Dunia ini bukanlah dunia yang pernah ia kenal. Itu adalah dunia yang diciptakan oleh pilihannya, sebuah dunia di mana kekayaan datang dengan harga yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Anton merasakan berat di dadanya, seolah dunia yang ia kenal telah runtuh dalam sekejap. Setiap langkahnya terasa semakin terperangkap, semakin jauh dari dunia nyata. Ia tidak lagi dapat melihat perbedaan antara mimpi dan kenyataan,
antara hidup dan kematian. Apa yang terjadi pada dirinya, pada jiwanya, tak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya ada ketakutan yang mencekam dan penyesalan yang semakin membebaninya. Wanita yang sebelumnya mendekat kepadanya, menatap Anton dengan mata yang penuh kesedihan. "Kau masih belum sepenuhnya mengerti, Anton," katanya, suara lembut namun penuh keputusasaan. "Kekayaan ini tidak hanya menghancurkan tubuh kita. Ia menghancurkan jiwa kita, perlahan-lahan. Setiap hari, kita semakin dekat dengan kegelapan yang tak ada akhirnya." Anton merasa hatinya semakin terhimpit. Rasa takut itu menguasainya, merasuki seluruh tubuhnya, hingga ia hampir tak bisa bernapas. Bagaimana bisa aku keluar?" tanyanya, suara seraknya hampir tak terdengar. "Aku tidak bisa hidup di sini, aku tidak bisa terperangkap selamanya seperti kalian." Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Kau tidak bisa keluar. Tidak ada jalan keluar dari tempat ini, Anton. Tidak ada jalan keluar dari kutukan ini. Kita terperangkap di sini, dan itu adalah harga yang harus dibayar." Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Anton, menyentuh pipinya dengan tangan yang dingin dan kasar. "Kau harus menerima kenyataan ini. Kehidupanmu yang dulu sudah berakhir. Sekarang, kau hanya bagian dari mereka yang terperangkap." Anton terdiam. Setiap kata yang wanita itu ucapkan semakin menambah kedalaman kegelapan yang melingkupi pikirannya. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua yang ia rasakan hanyalah hampa. Dunia yang semula ia impikan kini berubah menjadi kuburan yang gelap dan tanpa harapan. Suara-suara bisikan itu semakin kuat, semakin jelas, semakin mendalam. Setiap roh yang terperangkap di sini mulai mendekat, dan Anton bisa merasakan mereka mengelilinginya. Mereka tidak terlihat sepenuhnya, tetapi ada getaran aneh yang terasa begitu dekat, menembus jiwanya. "Anton," suara berat itu kembali terdengar dari dalam bayangan, seolah berasal dari segala penjuru. "Kau sudah memilih jalan ini. Kekayaan yang kau idamkan adalah kutukan yang mengikatmu pada kami. Kau ingin hidup bebas? Itu tak mungkin lagi. Kau adalah bagian dari kami sekarang." Anton berbalik, mencoba mencari jalan keluar, namun semua lorong yang ada semakin gelap. Setiap dinding tampak bergerak menjauh, semakin jauh darinya. Ia berlari, namun langkahnya tak terasa membawa kemana-mana. Setiap kali ia menoleh, semakin banyak roh yang mendekat. Sosok-sosok itu, dengan wajah pucat dan mata kosong, bergerak dengan langkah yang menyeramkan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat yang aman. Semua tempat ini, semua lorong-lorong dan ruangan gelap ini, hanya mengarah padanya, mengarah ke satu tujuan yang tidak bisa dihindari. Kekayaan itu memang datang dengan harga yang mahal, namun bagi Anton, harga itu kini lebih buruk dari kematian. Di tengah keputusasaan, ia terjatuh ke tanah, merasakan tubuhnya semakin berat dan tubuhnya semakin terasa seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Tangan-tangan dingin muncul dari kegelapan, mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam bayangan yang semakin gelap. Ia mencoba berjuang, mencoba untuk bebas, namun semua usaha itu sia-sia. Di antara kegelapan yang semakin menebal, Anton bisa mendengar suara-suara lain. Suara tangisan, suara jeritan, suara ketakutan yang berasal dari roh-roh yang juga terperangkap. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa menunggu, terjebak dalam kutukan yang tak pernah bisa mereka lawan. "Waktumu akan datang, Anton," suara itu kembali bergema di telinganya, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. "Waktumu untuk menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Anton tergeletak di tanah, tubuhnya tidak bergerak. Ia merasa dirinya terperangkap sepenuhnya, tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdirnya. Ia teringat kembali pada saat pertama kali ia mendengar tentang pesugihan Lawang Sewu, sebuah cerita yang ia anggap sebagai mitos belaka. Namun kini, ia merasakannya secara langsung. Ia menjadi bagian dari cerita itu, bagian dari takdir yang gelap dan mengerikan. Di tengah kegelapan itu, Anton mulai merasakan kehadiran roh-roh lain yang mengelilinginya. Mereka semuanya terperangkap dalam dunia yang sama, dunia yang tak memiliki pintu keluar. Semua roh itu pernah memiliki kehidupan, pernah memiliki impian dan harapan. Tetapi kini,
Mereka hanya bisa terjebak dalam kekayaan yang mereka pilih, menghabiskan waktu mereka di dunia yang penuh dengan penderitaan. Anton menutup matanya, merasakan keputusasaan yang menguasai seluruh dirinya. Ia tahu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kekayaan yang ia pilih telah mengikatnya pada dunia ini, dan ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia yang ia kenal. Semua yang ia inginkan, semua yang ia dambakan, kini menjadi bayangan yang menakutkan. Kehidupannya yang dulu, penuh harapan dan impian, kini hanyalah kenangan yang memudar. Ia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa berubah. Ia telah memilih, dan harga itu adalah penyerahan dirinya kepada kekuatan yang lebih besar. Anton merasakan kegelapan yang semakin menyelimuti dirinya, seakan tidak ada tempat yang aman lagi. Meskipun tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tak tampak, pikirannya masih terjaga dalam rasa takut yang semakin membelenggu. Namun, meskipun ia ingin melarikan diri, setiap bagian tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam kedalaman yang lebih gelap. Tidak ada lagi ruang untuk melawan. Ia teringat akan kata-kata wanita yang ia temui sebelumnya, kata-kata yang mengungkapkan kenyataan pahit yang harus ia hadapi, "Kau sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan keluar." Begitu kerasnya kata-kata itu, seolah menggetarkan seluruh jiwanya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan itu. Namun, di tengah kegelapan yang mencekam, sebuah suara halus kembali terdengar. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan suara roh-roh yang mengelilinginya, tetapi suara batinnya yang mulai berbicara lebih keras. "Kau harus melawan, masih ada waktu, jangan menyerah." Anton terdiam sejenak. Apakah itu suaranya sendiri yang masih berharap, ataukah ada roh lain yang mencoba memberinya harapan? Namun, saat itu, ia merasa bahwa dirinya masih memiliki sedikit kekuatan untuk bertahan. Meskipun tubuhnya terperangkap dalam kutukan Lawang Sewu, pikirannya masih berusaha mencari jalan keluar, berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari cengkeraman kegelapan yang semakin mendalam. Ia mendekatkan tangan ke dada, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, berusaha mengabaikan ketakutan yang semakin menguasainya. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak bisa terjebak di sini selamanya." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih kuat. "Kau masih ingin melawan, Anton? Masih ingin mencoba mencari jalan keluar? Tapi ingat, jalan itu tidak ada lagi. Kau hanya akan jatuh lebih dalam ke dalam jurang ini." Anton menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir menetes. Ia tahu, saat ini, tidak ada lagi jalan kembali. Namun, entah mengapa, hatinya yang terluka itu terus berusaha untuk mencari secercah harapan. Mungkin ada sesuatu di dalam dirinya yang masih ingin bertahan. Sesuatu yang mengingatkannya pada kehidupannya yang dulu, yang penuh dengan impian dan harapan. Dan tiba-tiba, seolah jawaban itu muncul di hadapannya. Di tengah-tengah ruang yang gelap itu, sebuah pintu muncul begitu saja. Pintu besar yang terlihat berkilauan, berbalut cahaya yang lembut. Pintu itu tampak seperti sebuah jalan keluar yang nyata, namun Anton merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Apakah itu jebakan? Ataukah benar-benar ada harapan untuknya di sana? "Jangan percaya, Anton," suara itu kembali bergema, kali ini penuh dengan ancaman. "Pintu itu bukan jalan keluar. Itu adalah ilusi. Itu hanya membawa lebih banyak penderitaan. Kalian semua yang terperangkap di sini selalu tergoda oleh harapan yang salah." Anton menggigit bibirnya lebih keras, rasa sakit itu seolah menjadi penanda bahwa ia masih hidup. Ia menatap pintu itu dengan penuh keraguan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang memberitahunya untuk berjalan menuju pintu itu, untuk mengambil kesempatan meski itu tampak berbahaya. Langkah pertama, kemudian langkah kedua, hingga Anton akhirnya berdiri di depan pintu itu. Tangannya meraih pegangan pintu, tetapi begitu ia menyentuhnya, ia merasakan sebuah kekuatan yang menariknya kembali. Suara-suara dari roh-roh yang terperangkap semakin keras, semakin menggema di telinganya, membuat kepalanya semakin pening. Namun, dalam keraguan itu, Anton menarik napas dalam-dalam dan menarik pintu itu terbuka. Begitu pintu terbuka, sebuah cahaya terang keluar dari dalamnya, begitu murni dan penuh dengan kehangatan. Namun, sebelum Anton bisa melangkah masuk,
seberkas bayangan gelap tiba-tiba muncul di hadapannya, menghalangi jalan menuju cahaya tersebut. Sosok itu adalah lelaki tua yang pertama kali ia temui di Lawang Sewu, dengan wajahnya yang penuh kebijaksanaan namun juga penuh dengan ancaman. "Kau datang untuk melarikan diri, Anton?" tanyanya dengan nada yang penuh makna. "Tapi ingat, dalam dunia ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar dari kutukan ini." Anton merasa tubuhnya terhimpit oleh kata-kata lelaki tua itu, namun ia tidak mundur. "Aku tidak bisa tinggal di sini," jawabnya, suaranya penuh dengan tekad. "Aku tidak bisa terjebak selamanya seperti kalian." Lelaki tua itu menatap Anton dengan tatapan yang tajam, seolah mengukur kekuatan tekadnya. "Kau masih berharap untuk melarikan diri, masih berharap bisa bebas dari semuanya? Tetapi, Anton, kau harus tahu bahwa tidak ada kebebasan dalam kutukan ini. Tidak ada jalan keluar. Jalan keluar yang kau cari hanyalah ilusi." Anton merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tetap menatap lelaki tua itu dengan tatapan yang penuh keberanian. "Aku akan mencoba," jawabnya, dengan keyakinan yang membara. "Jika ini memang jalan terakhirku, maka aku akan melaluinya. Aku tidak akan menyerah." Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu menghilang begitu saja, seperti disapu oleh angin. Anton merasa sesuatu berubah di dalam dirinya. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan yang aneh, seperti ada yang mengalir di dalam dirinya. Ia tahu, meskipun kutukan itu kuat, ia masih memiliki kesempatan untuk mencari jalan keluar. Dengan tekad yang bulat, Anton melangkah maju, memasuki cahaya yang mengalir dari pintu itu. Dan begitu ia melangkah masuk, seluruh dunia di sekitarnya berubah. Anton berjalan semakin dalam ke dalam cahaya yang tampaknya tanpa ujung, seolah membawanya ke dalam dunia yang benar-benar berbeda. Namun, semakin ia melangkah, semakin jelas bahwa dunia ini bukanlah tempat yang penuh harapan. Itu adalah dunia yang semakin mengerikan, dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu yang tak bisa ia hindari. Cahaya yang pertama kali memberi harapan, kini berubah menjadi gelap. Seperti mimpi buruk yang semakin nyata, ia menemukan dirinya kembali di tengah Lawang Sewu, namun semuanya tampak berbeda. Tidak ada lagi suara bisikan roh, tidak ada lagi kehadiran wanita yang menuntunnya, hanya ada kegelapan yang melingkupi setiap sudut ruangan. Ia tahu, di dalam dirinya, bahwa jalan keluar yang ia cari adalah sebuah jalan yang hanya membawa pada kesengsaraan yang lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil hanya membawa dirinya lebih jauh ke dalam lingkaran kutukan yang tak terputuskan. Anton terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia merasa dirinya kehilangan segala hal, bahkan harapan yang pernah ada. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia tersadar bahwa terkadang kita tidak bisa melawan takdir. Kita tidak bisa mengubah pilihan yang telah dibuat, dan kita tidak bisa mundur dari jalan yang telah dipilih. Pesugihan Lawang Sewu adalah kisah tentang impian yang berakhir dalam kegelapan. Ia adalah kisah tentang ambisi yang tak terkendali, tentang harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang tidak pernah benar-benar dimiliki. Anton telah terperangkap dalam kutukan itu, dan kini, ia menjadi bagian dari dunia yang tak memiliki harapan. Kekayaan itu, yang dulunya ia idamkan, hanya meninggalkan kesedihan dan penyesalan yang tak bisa terobati. Anton kini hanyalah salah satu dari ribuan roh yang terperangkap, berkelana dalam dunia yang tidak akan pernah berubah. Sebuah dunia yang dihuni oleh mereka yang memilih kekayaan tanpa memahami apa yang harus dibayar untuk itu. Dan di dalam kegelapan Lawang Sewu, kisah Anton berakhir. Namun, kisah ini tetap hidup, menjadi sebuah peringatan bagi siapa saja yang menginginkan kekayaan tanpa memikirkan harga yang harus dibayar.